di sini saya akan menjelaskan materi yaitu yang pertama pembentukan modal dan pembangunan ekonomi. Pembentukan modal yaitu adalah masyarakat yang tidak mempergunakan seluruh aktivitasnya, produktivitasnya saat ini untuk kebutuhan dan keinginan konsumsi. Pembangunan ekonomi yaitu sebagai proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan real per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang disertai oleh sistem kelembagaan. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadifa Cindy Ramadhani, NIM 218. Saya akan menjelaskan tentang peran sektor pertanian di bidang ekonomi pembangunan. Peran sektor pertanian dalam ekonomi pembangunan, yakni dalam hal mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk pemerataan pendapatan masyarakat. Sektor pertanian adalah sektor yang terbesar dalam hal tenaga kerjanya dan punya peran penting dalam pembangunan ekonomi. Pentingnya peranan sektor pertanian. Sektor pertanian menjadi salah satu komponen yang mendorong adanya pembangunan ekonomi karena adanya sektor pertanian akan menjadi swasembada pangan guna mengentaskan kemiskinan. Peran penting sektor pertanian terhadap pembangunan ekonomi diantaranya yaitu menyumbangkan produk domestik, sumber devisa, penyerap tenaga kerja sebagai bahan pangan dan gizi, serta dapat mendorong bergeraknya sektor-sektor ekonomi lainnya. Permasalahan-permasalahan dalam pembangunan pertanian. Yang pertama, penguasaan dan akses teknologi pertanian lemah. Yang kedua, infrastruktur pertanian terbatas dan terabaikan. Yang ketiga, sumber daya manusia pengelola pertanian terbatas. Yang keempat, harga sarana atau kebutuhan produksi pertanian kian tinggi. Yang kelima, lemahnya akses permodalan. Kebijakan moneter dalam pembangunan. Kebijakan moneter adalah satu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan demi terciptanya ekonomi makro. Stabilisasi ekonomi dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan. Ciri utama kebijakan moneter yaitu pendirian dan perluasan lembaga keuangan. Yang kedua, kebijaksanaan suku bunga yang cocok. Kebijakan fiskal dalam pembangunan ekonomi. Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan dalam mengatur kegiatan ekonomi secara makro. Dalam kondisi perekonomian yang lesu, pengeluaran pemerintah dapat memberi stimulasi kepada perekonomian untuk bertumbuh melalui kebijakan fiskal yang ekspansif, melalui peningkatan pengeluaran pemerintah atau menurunkan pajak untuk meningkatkan permintaan agregat di dalam perekonomian, menyebabkan pendapatan naik yang akan mengurangi pengangguran yang ada. Tujuan kebijakan fiskal sebagai sarana menggalakkan pembangunan ekonomi bermaksud mencapai tujuan yang pertama, untuk meningkatkan kesempatan kerja. Yang kedua, untuk menanggulangi inflasi. Kebijakan fiskal harus pula bertujuan untuk menanggulangi inflasi yang melekat pada perekonomian yang sedang berkembang. Dalam perekonomian semacam ini, selalu terdapat ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran sumber-sumber real. Kebijakan inflasi tidak hanya untuk menahan kenaikan harga, tetapi juga untuk mempertahankan beberapa tindakan stabilitas tingkat harga. Agar tindakan fiskal dapat efektif, semua kebijaksanaan tersebut harus ditunjang oleh tindakan moneter.
Pajak sebagai piranti paling efektif kebijaksanaan fiskal. Pajak merupakan instrumen paling efektif dari segala kebijaksanaan fiskal. Surplus anggaran yang dapat dipakai melalui tarif harga dan tarif pajak yang lebih tinggi. Dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi suatu negara, pajak dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan berikut. Yang pertama, untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi ke investasi. Yang kedua, untuk meningkatkan dorongan menabung dan menanam modal. Yang ketiga, untuk memobilisasi surplus ekonomi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu adalah keuangan defisit sebagai piranti pembangunan ekonomi. Keuangan defisit dapat diartikan yaitu sebagai definisi financing yang diartikan sebagai setiap pengeluaran negara yang melebihi penerimaan. Di negara maju, keuangan defisit dipergunakan untuk menggambarkan suatu posisi pembelajaran yang sengaja diciptakan antara penerimaan dan pengeluaran negara atau defisit anggaran metode pembelajaran dengan sejenis pinjaman yang mengakibatkan tambahan neto pada pengeluaran nasional ataupun pengeluaran agregat. Jadi, pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh masyarakat juga dimasukkan di dalam keuangan defisit. Di negara terbelakang, pendapatan rendah sedangkan kecenderungan berkonsumsi tinggi. Dengan demikian, tabungan sukarela ikut rendah jika investasi dikaitkan dengan tingkat tabungan sukarela yang ada, maka laju pertumbuhan pendapatan nyata akan terhambat. Selanjutnya adalah peran keuangan defisit. Peran keuangan defisit merupakan metode paling mujarab bagi peningkatan pembangunan ekonomi di negara terbelakang. Sifatnya yaitu adalah perekonomian negara terbelakang biasanya sedemikian rupa sehingga investasi swasta yang cukup besar tidak muncul akibat berbagai faktor sosial, ekonomi, dan keseimbangan. Keuangan defisit dapat digunakan untuk mengembangkan overhead sosial dan ekonomi, seperti pembangunan jalan raya, rel kereta api, proyek negara, tenaga sekolah, rumah sakit. Dengan menyediakan modal yang berguna bagi masyarakat, keuangan defisit mampu menembus angka kemacetan dan kekakuan struktural, dengan itu meningkatkan produktivitas lebih lanjut. Keuangan defisit dengan cara meningkatkan pendapatan uang dapat memperbesar tabungan masyarakat. Selanjutnya adalah akibat buruk. Keuangan defisit diakui sebagai piranti pembangunan ekonomi, namun demikian pula bukan suatu rahmat yang tidak mengandung dampak buruk. Tetapi apabila keuangan defisit bergabung dengan keuangan inflasionernya, ia mengalahkan tujuan sendiri. Kenaikan harga yang berkepanjangan merupakan cara untuk memicu pembangunan ekonomi yang mengandung bahaya. Selanjutnya adalah ambang bahaya keuangan defisit. Keuangan defisit menjadi inflasioner yang hanya melampaui dalam batas keselamatan sepanjang yang akan dilakukan oleh dosis yang wajar. Kenaikan harga menyerap pelan-pelan langkah-langkah yang dapat diambil untuk tetap menjaga harga yang dikendalikan, hingga keuangan defisit menghasilkan pembentukan modal tanpa menimbulkan kenaikan harga inflasioner. Satu yaitu laju pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah pertumbuhan sektor uang seperti telah diungkapkan di atas sejauh sektor non-uang. Yang ketiga adalah kenaikan pinjaman dan pajak. Keuangan defisit disebut berhasil sebagai piranti pembentukan modal. Yang keempat adalah pengendalian upah. Harga keberhasilan keuangan defisit juga tergantung pada sejauh mana harga dan upah dikendalikan. Selanjutnya adalah yang G, yaitu harga dalam pembangunan ekonomi. Hakikat kebijakan harga. Kenaikan harga merupakan hal yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan. Di dalam perencanaan pembangunan, yaitu di dalam perencanaan ketidakseimbangan antara peminatan dan penawaran barang dan faktor merupakan hal yang terelakkan. Memindahkan barang dan meningkatkan sebagai aktivitas meningkatnya investasi dan segala
luas munculnya pendapatan uang, tetapi penawaran juga tidak dapat memenuhi permintaan yang meningkatkan kebanyakan investasi di negara terbelakang dilakukan kepada proyek-proyek yang kematangannya memerlukan tempo panjang. Selanjutnya yaitu adalah tujuan kebijakan harga. Tujuan kebijakan harga yang pertama adalah untuk menciptakan keseimbangan antara peminatan barang dan jasa. Yang kedua yaitu untuk menciptakan fleksibilitas harga. Yang ketiga adalah untuk menstabilkan harga barang konsumsi. Yang keempat adalah dua segi kebijakan harga menurut kebijakan harga yang dirancang untuk tepat membantu pembangunan ekonomi secara umum hendaknya memiliki berbagai segi mikro maupun makro. Selanjutnya yaitu pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pemerataan pendapat bagi masyarakat. Jumlah penduduk memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi. Penduduk merupakan sejumlah manusia yang menempati suatu daerah tertentu pada waktu tertentu. Jumlah penduduk biasanya dikaitkan dengan pertumbuhan negara tersebut, yang secara kasar mencerminkan kemajuan perekonomian negara yang salah. Suatu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yaitu dapat dilihat dari besarnya penerimaan daerah tersebut dikarenakan penerimaan masyarakat meningkat. Akan tetapi di negara terbelakang, akibat pertumbuhan penduduk pada pembangunan tidaklah demikian karena kondisi yang berlaku sama sekali berbeda dengan kondisi pada negara berekonomi maju. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Saya Bunga Atika Damayanti, NIM 243 akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu pembentukan modal manusia. Pembentukan modal manusia adalah proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan, dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi dan politik suatu negara. Pembentukan modal manusia karenanya dikaitkan dengan investasi pada manusia dan pengalaman sebagai suatu sumber yang kreatif dan produktif. Menurut Budel, ada dua komponen utama sumber daya manusia yang saling melengkapi, yaitu kemampuan awal, apakah diperoleh atau bawaan, dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan pelatihan formal di tempat kerja. Sumber daya manusia berbeda dari aset lainnya karena pasar hanya menghasilkan pengembalian pada proporsi untuk pasokan tenaga kerja. Stok sumber daya manusia secara dominan menentukan pendapat individu. Ada dua aliran literatur modal manusia. Pertama adalah yang mengestimasi investasi modal manusia berkaitan dengan tingkat pengembalian internal, dan kedua berkaitan dengan pengembalian seumur hidup. Seorang yang menghadapi trade-off antara menghasilkan tambahan modal manusia dan menyewakan stok modal manusia yang ada ke pasar tenaga kerja. Terdapat problem utama pembentukan modal manusia di negara terbelakang. Di antaranya yaitu penduduk yang tumbuh pesat. Kedua, pengangguran yang meningkat di sektor perekonomian modern dan meluasnya pengangguran pada pertanian tradisional. Yang ketiga, langkahnya tenaga manusia dengan keterampilan dan pengetahuan kritis yang diperlukan bagi membangun nasional yang efektif. Yang keempat, organisasi dan lembaga yang tidak memadai dan terbelakang untuk memobilitas usaha manusia. Yang kelima, kurangnya rangsangan bagi orang untuk melibatkan diri pada kegiatan tertentu yang amat penting bagi pembangunan nasional. Materi terakhir yaitu kewirausahaan dalam membangun ekonomi. Kata wiraswasta atau pengusaha diambil dari bahasa Prancis atau entrepreneur yang berarti pemimpin atau petunjuk lainnya. Dalam ilmu ekonomi, seseorang pengusaha berarti seorang pemimpin ekonomi yang mempunyai kemampuan untuk mendapatkan peluang secara berhasil, memperkenalkan mata dagangan baru, teknik baru, sumber pemasukan baru, dan merangkum pabrik, peralatan manajemen, dan tenaga buruh yang diperlukan secara pengorganisasikan ke dalam suatu teknik pengoperasian perusahaan. Upaya yang mendorong kewirausahaan. Hosolitz mengungkapkan bahwa tokoh pendiri industri pertama di Inggris, Prancis, dan Jerman adalah orang yang memiliki
keterampilan mekanik ketimbang orang dengan keterampilan dagang atau keuangan. Orang-orang tersebut datang dari golongan pekerja tengah, tangan atau buruh, administrator rendah, dan pengrajin. Tidak banyak yang berangkat dari keluarga kelas menengah, tetapi usahawan pertama adalah mereka yang bekerja dengan tangan dan berinovasi di bidang teknologi, dan yang sebagian besar datang dari kelas rendah dan kelas yang tidak mempunyai apa-apa. Motivasi, kemampuan, dan lingkungan sesuai dengan kesemuanya merupakan faktor-faktor yang menunjang pertumbuhan kewirausahaan. Berikut ini merupakan faktor yang menghambat pertumbuhan kewirausahaan. Yang pertama yaitu terhalang oleh sistem sosial yang menolak peluang kemampuan kreatif. Kedua, sikap tradisional tidak menunjang pemanfaatan penuh sumber daya manusia. Yang terakhir yaitu keterbelakangan teknologi menghambat perkembangan kewirausahaan di negara terbelakang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.